Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita lanjutkan lagi kuliah hukum pajak. Kita sudah sampai di pertemuan ke-11. Sekarang kita akan bahas tentang yang namanya pajak penghasilan ya, atau PPh. Ya, kita akan bahas tentunya dari segi dasar-dasarnya saja ya. Karena memang kalau untuk mendetil ya sampai dengan prakteknya tentunya tidak cukup ya, hanya kita bahas dalam satu pertemuan saja ya. Nanti teman-teman bisa terus kembangkan ya pembelajaran tentang perpajakan ini. Untuk PPh ya, yang ingin saya sampaikan adalah pertama kita harus tahu dulu yang disebut dengan subjek pajak ya. Nah, kata-kata subjek pajak ini pun dibagi dua ya, yaitu ada yang namanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini sangat penting sekali ya untuk mengklasifikasikan ya subjek pajak. Apakah dia subjek pajak dalam negeri atau dia subjek pajak luar negeri. Karena ini terkait dengan perlakuan PPh-nya. Karena yang dipajaki ya dengan menggunakan tarif PPh yang berlaku kepada subjek pajak dalam negeri ya tentunya berbeda dengan subjek pajak luar negeri ya. Tapi dua-duanya dapat dipajaki tentunya ya. Yang pertama subjek pajak dalam negeri dulu ya. Jadi secara umum subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi ya, untuk orang pribadi ya yang bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi ya, OP ya, orang pribadi itu orang ya yang tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya dalam jangka waktu 12 bulan ya. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ya. Jadi walaupun dia belum mencapai lebih dari 183 hari, kalau dia sudah berniat ya untuk tinggal menetap di Indonesia atau mempunyai niat untuk menetap lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Artinya ini sudah berlaku kewajiban ya pajak ya objektifnya, kewajiban pajak subjektifnya ya. Kemudian badan yang didirikan ya, kalau tadi orang pribadi, yang berikutnya badan ya. Badan ini harus didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi sini menganut asas domisili ya untuk subjek pajak dalam negeri ya. Nah, kemudian ada subjek pajak keempat ya yang disebut dengan subjek pajak subjek pajak ketiga. Yang pertama tadi orang pribadi, yang kedua wajib pajak subjek pajak badan, yang ketiga ini adalah warisan yang belum terbagi ya sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi teman-teman tentunya menjadi bertanya, kenapa kok warisan dianggap sebagai subjek pajak ya? Warisan itu kan harusnya objek ya, karena dia merupakan barang gitu ya, benda. Mengapa dia ditetapkan sebagai subjek pajak ya? Karena memang ada ya kewajiban-kewajiban perpajakan ya, tentunya juga hak-hak perpajakan yang melekat kepada harta waris yang belum terbagi ini, sehingga untuk bisa dilaksanakan ya sampai dengan menunggu dibaginya harta ataupun warisan ini kepada ahli warisnya, maka diperlukan satu subjek pajak pengganti yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Jadi warisan yang belum terbagi ini merupakan satu subjek pajak tersendiri ya di luar dari subjek pajak orang pribadi ya maupun subjek pajak badan tentunya. Nah, kemudian subjek pajak luar negeri ini harus teman-teman pahami ya. Jadi untuk subjek pajak luar negeri ya, tentunya kebalikan dari subjek pajak untuk subjek pajak luar negeri tentunya kebalikan dari subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri tadi yang bertempat tinggal ya di Indonesia lebih dari 183 hari ya. Kalau subjek pajak luar negeri atau SPLN yang kurang dari 183 hari dalam 12 bulannya. Nah, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah ini ya, jadi yang disebut dengan subjek pajak luar negeri ya, walaupun dia tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, tapi kalau dia menjalankan usaha ya, atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap ya, maka dia disebut subjek pajak luar negeri. Ini nanti ada ya subjek pajak baru atau subjek pajak pengganti tadi ya yang disebut dengan BUT, bentuk usaha tetap ya, yaitu untuk tadi ya orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi dia menjalankan usaha ya dalam bentuk kegiatan, bentuk usaha tetap. Berikutnya badan ya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, sama ya, tapi juga menjalankan usaha dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi ya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia ya, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Jadi untuk orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 tahun, walaupun dia tidak menjalankan usaha ya, ataupun tidak melakukan kegiatan, tapi dia dapat menerima atau memperoleh penghasilan, ya dia menjadi subjek pajak luar negeri ya. Bagaimana pemajakannya nanti kita akan lihat di yang namanya PPh pasal 26 ya. PPh pasal 26 yaitu PPh yang pengajak penghasilan yang dipungut ya dari subjek pajak luar negeri oleh lawan transaksinya yang ada di Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Kemudian badan yang tidak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ya, itu ya. Nah, kemudian terkait dengan PPh, teman-teman juga harus tahu yang namanya tidak termasuk subjek pajak, intinya ada badan perwakilan asing ya, pejabat diplomatik ya. Ya. Kemudian siapa lagi? Organisasi-organisasi internasional ya. Kemudian pejabat-pejabatnya ya. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian terkait dengan PPh, teman-teman juga harus paham yang disebut dengan PPh yang bersifat tidak final ya. Kemarin kita sudah singgung tentang PPh final dan tidak final ya, ketika berbicara tentang pembukuan ya kan, tentang pembukuan dan pencatatan. Nah, apa itu PPh tidak final? Artinya yang dapat diperhitungkan nanti ya, yang harus diperhitungkan lagi di dalam ya pelaporan penghasilan ya, dengan cara mengurangkan ya biaya-biaya ya yang dapat dikurangkan ya. Nanti bagaimana cara mencari PPh netonya ya, atau penghasilan bersihnya, nanti kita akan lihat ya. Jadi intinya di sini ada jenis-jenis penghasilan yang masuk ke penghasilan tidak final dan penghasilan yang bersifat final. Yang tidak final ini teman-teman bisa baca, intinya adalah penggantian atau imbalan ya terkait dengan pekerjaan, jasa ya, gaji, upah, tunjangan, honor ya, komisi ya, bonus, gratifikasi ya, uang pensiun ya, dan lain-lain, hadiah ya atau imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ya, laba usaha, keuntungan ya, penerimaan, kembali pembayaran pajak ya yang telah dibebankan sebagai biaya ya, bunga termasuk juga premi ya, dividen juga masuk ya. Jadi intinya adalah ada yang masuk ke dalam penghasilan tidak final dan ada penghasilan yang final ya. Kemudian jenis PPh yang tidak final yang lain, royalti, sewa ya, penerimaan karena pembayaran berkala ya, keuntungan karena pembebasan utang ya. Ini teman-teman bisa baca, ini banyak sekali jenis-jenisnya ya. Nah, sekarang yang final ya. Yang penting ini yang final ya, karena nanti kita lihat dulu yang final. Tentunya yang selain yang final ini adalah masuk yang ke tidak final ya. Karena yang final ini tidak terlalu banyak ya. Intinya adalah dapat saya sampaikan penghasilan-penghasilan yang bersumber dari penghasilan pasif ya, pasif income ya. Seperti bunga, deposito ya. Penghasilan dari saham ya, sekuritas ya yang berasal dari bursa efek ya. Penghasilan dari pengalihan harta ya berupa tanah atau bangunan ya, penghasilan tertentu lainnya ya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi itu ya, di luar itu dia masuk ke dalam PPh final. Atau juga harus diingat yang namanya penghasilan objek yang tidak termasuk objek pajak ya. Bantuan atau sumbangan ya, ini juga tidak termasuk objek pajak. Warisan ya, warisan ini sebenarnya bukan masuk ke dalam objek pajak ya. Nah, tapi tentunya ada syarat-syaratnya ya, apabila memang dapat dibuktikan ya adanya proses pewarisan tersebut ya, karena yang menjadi banyak permasalahan ketika proses pembuktiannya itu tidak cukup ya, sehingga yang harusnya dia bukan objek pajak kemudian dikoreksi oleh wajib pajak, dikoreksi oleh petugas pajak ya menjadi objek pajak sehingga menimbulkan tagihan pajak ya. Harta termasuk setoran tunai ya sebagai pengganti saham ya. Jadi saham ini intinya bukan
merupakan objek pajak ya apabila dia sebagai pengganti penyertaan modal ya. Kemudian penggantian imbalan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Nah ini sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman catat ya. Jadi untuk natura ini sekarang masuk ke dalam objek pajak ya. Masuk ke dalam objek pajak artinya ketika ada wajib pajak menerima natura maka dia terutang ya pajak penghasilan ya disebut dengan PPh pasal 21. Tapi sebaliknya buat si pemberi penghasilan dalam bentuk natura dia menjadi biaya, dapat dibiayakan ya. Jadi ini perubahan di undang-undang HPP yang baru sekali ya. Di undang-undang HPP yang baru sekali di tahun 2021 ya, bulan Oktober kemarin baru saja diundangkan ya. Tapi ini baru nanti kita lihat lagi ya untuk undang-undang HPP ya. Tapi yang perlu teman-teman pahami di undang-undang PPh ya, ini masih menganut natura sebagai bukan objek pajak. Saya kira itu ya. Selain itu pembayaran kepada perusahaan asuransi ya. Ini juga bisa menjadi non objek pajak ya. Dividen ya atau laba yang diterima dari PT ya sebagai wajib pajak dalam negeri ya, koperasi, BUMN, BUMD ya. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun juga tidak termasuk objek pajak penghasilan tentunya, wajib pajak penghasilan ya. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer ya. Jadi ini juga bukan objek pajak ya. Karena dia tadi sudah dipajaki di perusahaannya, di pajak badannya ya. Bunga obligasi ya, teman-teman bisa ya dalami tentang non objek pajak ya. Jadi intinya ini memang agak harus butuh pendalaman ya. Jadi ada yang namanya subjek pajak ya, dibagi menjadi dua, subjek pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri. Ada yang namanya non subjek pajak ya. Jadi dia bukan merupakan subjek pajak ya organisasi-organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian untuk objek pajak ya, ada yang objek pajak final, tidak final dan tidak termasuk objek pajak. Ya, ini memang harus pelan-pelan teman-teman nanti harus bisa dalami ya. Dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak ya yang terutang ya. Untuk wajib pajak dalam negeri ya dan BUT yang menjadi dasar pengenaan adalah penghasilan kena pajak. Jadi harus dihitung dulu penghasilan kena pajak. Apa itu penghasilan kena pajak? Yaitu nanti ya penghasilan bersih lah gitu ya atau neto ya. Sedangkan untuk pajak luar negeri ya, untuk wajib pajak luar negeri SPLN tadi ya, maka menghitung pajaknya dengan penghasilan bruto. Itulah makanya penting untuk membedakan dulu ya jenis kriteria subjek pajaknya. Kalau dia subjek pajak dalam negeri ya, termasuk BUT ya, maka harus dihitung dari penghasilan kena pajak. Sedangkan kalau dia subjek pajak luar negeri tadi ya, maka dia dikenakan dari penghasilan bruto ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian besarnya DPP tersebut dasar pengenaan pajak ya. Untuk wajib pajak badan tadi menggunakan penghasilan neto. Untuk wajib pajak orang pribadi ya, khusus untuk orang pribadi ya, selain dicari penghasilan netonya ya, artinya sudah penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya-biaya yang bisa dikurangkan, ada untuk orang pribadi yang namanya ya fasilitas khusus untuk orang pribadi yaitu penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP ya. PTKP ini sekarang sudah dirubah juga ya di undang-undang HPP ini menjadi lebih besar lagi ya. Artinya memberikan keringanan kepada wajib pajak ya. Itu ya, ini rumusnya ya, caranya ya, penghasilan neto dikurang dengan PTKP ya. Nah, ya penghasilan neto itu apa? Yaitu biaya-biaya ya setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Apa saja biaya-biayanya nanti kita lihat di undang-undang PPh. Kemudian dikurangkan dengan PTKP, dia menjadi penghasilan kena pajak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya seperti itu untuk menghitung PPh ya. Kemudian penghasilan neto ya dikurangi dengan biaya-biaya tadi ya menjadi penghasilan kena pajak ya. Penghasilan neto dikurangi dengan biaya-biaya menjadi penghasilan kena pajak ya yang diperkenankan di dalam undang-undang PPh itu ya. Kemudian ada cara menghitung lain yang menggunakan norma ya. Ini teman-teman kemarin sudah saya bahas. Yaitu yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun ya. Tidak menggunakan penghitungan biaya-biaya tapi menggunakan rumus ya, rumus ya. Itu ya teman-teman ya. Ini
besaran PTKP ya, tapi sudah berubah di tahun baru di tahun 2022 ini dengan Undang-Undang HPP ya. Tapi ini yang lama ya. Nanti kita bisa update besarannya ya. Saya kira itu ya untuk menghitung pajak ya. Untuk tarif pajak pun bermacam-macam ya, tergantung dengan jenis subjek pajaknya. Untuk wajib pajak orang pribadi ya, kita mengenal pajak progresif dari 5% sampai dengan 35%. Untuk undang-undang HPP yang terbaru sampai dengan tarif 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan tarifnya flat ya, sama, yaitu sebesar 20% ya. 20% ya. Tapi kemudian direvisi ya teman-teman ya, di Undang-Undang HPP ya. Untuk tahun 2022 dikembalikan lagi ke tarif 23% ya. Kalau yang 20% itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti mengenai tarif teman-teman bisa update tentunya ya, lapisan-lapisannya dan juga besaran tarif. Terima kasih, saya kira itu untuk contoh perhitungan teman-teman juga bisa lihat di sini sudah ada. Ya, kita akhiri untuk pertemuan ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang PPN ya, pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.